Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari 10 tatap muka 2 akan mempresentasikan tentang ikan dan hasil olahannya mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Berikut ini adalah anggota kelompok 1, ada Dilan absen 7, Ikawati absen 8, Jeremy absen 12, Jesslyn absen 13, dan Lauren absen 17. Pengertian ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilodermid berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok parafiletik yang hubungan kerabatannya masih diperdebatkan. Biasanya ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang, kelas Agnatha 75 spesies termasuk lamprey, dan ikan hake, ikan bertulang rawan, kelas Conchrichthys 800 spesies termasuk hiu dan pari, dan sisanya tergolong ikan bertulang keras, kelas Osteichthyes. Ikan dalam berbagai bahasa daerah disebut iwak. Jenis-jenis ikan menurut tempat hidupnya secara umum dibagi menjadi 3, yaitu jenis ikan air tawar, jenis ikan air laut, dan juga jenis ikan air payau. Di jenis ikan air tawar ada 10 jenis ikan, yaitu ikan arwana, ikan bawal, ikan belut, ikan gurame, ikan mas, ikan lele, ikan mujair, ikan nila, ikan patin, dan juga ikan tawes. Yang kedua, ada jenis ikan air laut. Ada 6 jenis ikan, yaitu ikan barakuda, ikan tenggiri, ikan tuna, ikan kerapu, ikan teri, dan juga ikan kakap. Yang ketiga, ada jenis ikan air payau, yaitu ada 1 ikan, ada ikan bandeng. Penggolongan ikan. Penggolongan ikan berdasarkan bentuk badannya dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu flatfish dan roundfish. Yang pertama, flatfish. Flatfish itu bertubuh agak gepeng atau pipih. Biasanya hidup dengan dasar laut dan berenang dengan tubuh horizontal. Kedua matanya berada pada salah satu sisi atau sisi yang sama. Tubuh yang menghadap ke atas. Mempunyai warna yang lebih gelap daripada bagian tubuh yang menghadap ke bawah. Contohnya ikan flatfish itu ada ikan sebelah, ikan lidah, bawal hitam, dan ikan pari. Selanjutnya, roundfish. Roundfish bertubuh agak lonjong dan kembung. Misalnya tongkol, tenggiri, makarel, dan salmon. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan antara lain: A. Protein. Kandungan protein ikan lebih tinggi dari protein serealia di kacang-kacangan. Setara dengan daging, sedikit di bawah telur. Protein ikan sangat mudah dicerna sehingga baik bagi balita yang sistem pencernaannya belum sempurna orang dewasa. Protein ikan mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino di dalam tubuh manusia. Komposisi asam amino protein ikan juga lebih lengkap dibanding bahan makanan lain. Salah satunya taurin sangat bermanfaat merangsang pertumbuhan sel otak balita. B. Lemak. Asam lemak ikan merupakan asam lemak esensial yang sifatnya tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh sangat bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan menjaga kestabilan kadar kolesterol. Beberapa ikan yang berasal dari laut dalam seperti salmon, tuna, sarden, makarel mengandung asam lemak yang tergabung dalam kelompok asam lemak omega 3. Yang paling dominan dari kelompok ini adalah asam eicosapentaenoic atau disingkat EPA, dan asam docosahexaenoic atau disingkat DHA. Keduanya bermanfaat dalam menurunkan kolesterol dalam darah dan meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak si kecil. C. Vitamin. Vitamin A banyak terdapat pada minyak hati ikan, bermanfaat mencegah kebutaan pada anak. Vitamin D selain terdapat dalam
Daging ikan juga pada telur serta minyak gat ikan. Vitamin ini penting bagi pertumbuhan dan kekuatan tulang. Vitamin B6 membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan syaraf. Vitamin B12 bermanfaat dalam pembentukan sel-sel darah merah, membantu metabolisme lemak, dan melindungi jantung juga kerusakan syaraf. Yang D, mineral. Zat besi jauh lebih mudah diserap tubuh ketimbang dari sumber lain. Seperti sereliat atau kacang-kacangan, zat besi membantu mencegah terjadinya anemia. Yodium mencegah terjadinya penyakit gondok serta hambatan pertumbuhan anak. Bahkan juga ada kecerdasannya selenium berperan sebagai membantu metabolisme tubuh dan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Antioksidan bisa mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti jantung koroner dan membantu kerja enzim dan hormon. Fluor menguatkan serta menyehatkan gigi si kecil. Perbedaan ikan segar dan ikan busuk. Ikan yang segar memiliki bau yang sangat segar yang spesifik sesuai dengan jenis ikan masing-masing. Sementara ikan yang tidak segar memiliki bau busuk yang kuat. Ikan segar memiliki tekstur daging sangat padat, kompak, dan sangat elastis ketika disentuh. Ciri-ciri membedakan ikan segar dan ikan busuk. Yang pertama, bau ikan. Ciri-ciri ikan segar, baunya khas segar dan ringan. Bau yang berasal dari ikan segar tidak terasa aneh atau mengganggu indera penciuman. Sedangkan bau ikan tidak segar biasanya cukup mengganggu penciuman karena terasa menyengat dan amis. Yang kedua, mata ikan. Mata ikan yang segar akan tampak cerah, jernih, dan segar. Permukaan matanya pun akan terasa menonjol dan kenyal saat diraba. Sementara mata ikan yang tampak mengerut, keruh, dan cekung, serta berwarna kemerahan merupakan ciri-ciri ikan tidak segar dan tidak layak dikonsumsi. Mata ikan yang cekung biasanya karena ikan mengalami dehidrasi di mana ia lebih banyak berada di atas permukaan es daripada di air saat kita membelinya. Yang ketiga, warna ikan. Beberapa jenis ikan memiliki warna daging putih terang, tapi ada pula jenis ikan dengan warna yang berbeda. Namun, pastikan apapun jenis ikan yang dipilih memiliki warna cerah, segar, dan tidak kusam. Ciri-ciri ikan segar, warna kulitnya tampak mengkilap, terang, dan tampak sehat. Sisik ikan pun masih menempel dengan kuat pada badan ikan dan tidak mudah lepas saat ditarik. Sebaliknya, ikan tidak segar yang berkualitas rendah biasanya memiliki warna kulit yang tampak kusam. Selain itu, sisik ikan mudah terlepas saat ditarik. Yang keempat, daging ikan. Biasanya ciri-ciri ikan segar memiliki tekstur yang lembut tetapi cukup kenyal dan kencang. Seluruh dagingnya pun tampak menempel kuat pada tulang. Kita dapat mengecek ikan segar atau tidak melalui tekstur dagingnya dengan cara menekan bagian perut ikan menggunakan jari telunjuk. Apabila bentuknya kembali seperti semula, maka tandanya ikan masih segar. Jika sebaliknya, maka berarti ikan tersebut tidak segar dan tidak layak dikonsumsi. Ciri ikan tidak segar juga memiliki warna yang kusam, serta teksturnya pun menjadi lebih lunak. Yang kelima, insang ikan. Kita bisa memeriksanya dengan cara mengangkat penutup insang yang terletak di sisi kepala ikan. Ciri-ciri ikan segar memiliki insang berwarna merah, yang tampak segar dan bersih serta teksturnya basah. Semakin merah warna insangnya, maka semakin baik kualitas ikan tersebut. Insang yang berwarna kecoklatan atau keabuan serta tampak kering menandakan bahwa ikan tidak segar, sehingga tidak layak dikonsumsi. Penanganan dalam memasak ikan segar. Yang pertama, buang sisi, isi perut, ekor, dan insang ikan. Yang kedua, dicuci bersih dan diberi perasan air jeruk lemon agar amisnya hilang. Lalu dicuci lagi. Yang ketiga, dipotong sesuai keinginan. Yang keempat, campurkan ikan dengan bumbu yang diinginkan. Yang kelima, dimasak sesuai keinginan. Dalam masaknya, sebaiknya masak sebentar saja supaya protein pada ikan tersebut tidak hilang dan daging tetap bercita rasa manis. Jika terlalu lama dimasak, ikan akan menjadi keras dan kering. Kalau ikan asin ikan diawetkan dengan diasinkan, diberi garam dalam jumlah banyak, kemudian dikeringkan untuk mengawetkan keawetannya. Hampir semua jenis
ikan, bahkan seafood seperti cumi dan udang dapat diasinkan, baik ikan laut maupun ikan air tawar, baik yang berukuran kecil maupun berukuran besar. Ikan besar biasanya dibelah atau dipotong-potong terlebih dahulu agar garam mudah meresap ke dalam daging. Sedangkan ikan kecil biasanya dibiarkan utuh atau dibelah hingga lebih kering. Ikan peda merupakan ikan awetan hasil dari proses penggaraman yang dilanjutkan dengan fermentasi. Pembuatan ikan peda lebih baik menggunakan ikan laut seperti ikan kembung, ikan layang, dan selar. Ikan pindang, ikan mengalami proses penggaraman dan perebusan kadang-kadang saat merebus ditambahkan bumbu lain, misalnya kunyit agar warnanya lebih menarik. Rasa ikan pindang tidak terlalu asin dan tekstur dagingnya hampir menyerupai ikan segar. Ikan pindang antara lain bandeng, tongkol, kembung, salem, dan lainnya. Ikan tongkol pindang khas daerah Aceh, terkenal dengan sebutan ikan kayu atau dalam bahasa Aceh disebut ungkut kaye atau keumamah. Setelah pindang ikan dijemur berhari-hari sehingga teksturnya kering dan keras seperti kayu, warnanya kecoklatan dan aromanya khas. Ikan asap, ikan diasapkan hingga kadar airnya berkurang atau hampir kering. Ikan asap aroma dan cita rasanya yang khas, dan hampir tiap daerah di tanah air memiliki ikan asap dengan ciri berbeda. Contoh ikan asap yang terkenal adalah bandeng asap Sidoarjo, Jawa Timur, bandeng asap di Sulawesi, dan dari Sumatera ada ikan limbat atau lele, ikan baung serta belut asap, dan Minahasa terkenal dengan ikan cakalang asap atau cakalang fufu, serta ikan roa. Keuntungan hasil produk olahan ikan. Yang pertama, mudah diperoleh. Yang kedua, kandungan proteinnya tinggi. Yang ketiga, harga relatif murah. Yang keempat, dapat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, mudah disajikan dalam berbagai olahan. Yang keenam, mudah dicerna karena relatif lunak. Yang ketujuh, mengandung asam lemak tak jenuh, yang artinya kadar kolesterol rendah. Yang kedelapan, mengandung sejumlah mineral seperti K, Cl, P, S, Mg, Ca, dan lain-lain. Kerugian produk hasil olahan ikan. Yang pertama, kadar air tinggi, pH tubuh mendekati netral, yang artinya dapat mudah membusuk. Yang kedua, banyak kandungan asam lemak tak jenuh sehingga sering bau tengik atau tidak sedap. Yang ketiga, kandungan tendon sangat sedikit sehingga mudah dicerna oleh enzim autolisis dan menyebabkan daging sangat lunak sehingga cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme.